من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Ikhwati wa akhwati fillah, para pendengar yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kitab Manzumatu Usulil Fiqhi wa Qawaidihi yang telah dituliskan oleh Al-Syekh Al-Allamatu Al-Faqihu Al-Usuli Al-Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dan kita pada kesempatan ini memasuki bait yang ke-15. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, وَمَا اسْتَطَعْتَ إِفْعَلْ مِنَ الْمَأْمُورِ وَاجْتَنِبِ الْكُلَّ مِنَ الْمَحْظُورِ. Saya ulangi, وَمَا اسْتَطَعْتَ إِفْعَلْ مِنَ الْمَأْمُورِ وَاجْتَنِبِ الْكُلَّ مِنَ الْمَحْظُورِ. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, وَمَا اسْتَطَعْتَ, dan apa yang kamu sanggup, dan apa yang kau sanggup, if'al minal ma'muri, kerjakanlah dari perintah, wajtanibil kulla minal mahdzuri, dan jauhilah seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi baitnya dan saya terjemahkan. Perhatikan pendengar yang Allah muliakan. وَمَا اسْتَطَعْتَ إِفْعَلْ مِنَ الْمَأْمُورِ, perintah yang kau sanggupi, maka kerjakanlah sesuai dengan apa yang kau sanggupi. وَاجْتَنِبِ الْكُلَّ مِنَ الْمَحْظُورِ, dan jauhkanlah seluruh larangan, dan jauhkanlah atau jauhilah seluruh larangan. Bait ini, para pendengar Allah muliakan, adalah sebuah kaidah yang besar yang hendaknya kita semua memperhatikan kaidah ini, yang di dalamnya memiliki fawaid yang besar sekali atau faedah yang besar sekali, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariatnya kepada manusia yang berisi berupa perintah dan larangan. Tentang perintah dan larangan, itu memiliki kaidah tentang masalah perintah dan larangan. Perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada hambanya, hendaknya seseorang atau hamba Allah Subhanahu wa ta'ala
mengerjakannya sesuai dengan apa yang dimiliki dari kemampuannya. Dan adapun larangan, maka hendaknya hambanya menjauhi larangan tersebut semuanya. Atau dengan kata lain, bahwa kaidah ini adalah berbunyi, al-ma'murat yajibu fi'lu mastata'al insan minha ammal mahdzur fa inna najtanibuhu kullahu. Bahwa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seseorang mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya, dan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh syariat Islam, maka kita hendaknya menjauhi semuanya. Ini adalah maksud dari perkataan beliau dalam bait yang ke-15, yaitu wa mastata'ta if'al minal ma'muri. Ya. Apa yang kau sanggup dari perintah, maka kerjakanlah. Wajtanibil kulla minal mahdzuri. Dan jauhilah seluruh larangan. Hal ini, para pendengar Allah muliakan, didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun ayat 16, di antaranya juga dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-62. Di dalam surat Taghabun ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Allah Subhanahu wa taala mengikat dengan kalimat mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. At-Taghabun ayat 16. Dan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah Jalla wa Ala menghabarkan kepada kita bahwa Allah berkata, wala nukallifu nafsan, dan sesungguhnya kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya, illa usaha. Ini dalil-dalil atau dua dalil dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang kaidah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berupa perintah-perintahnya, dan kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Dan ada beberapa juga ayat dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang al-ma'murat, perintah-perintah Allah ini dikerjakan sesuai dengan kemampuan manusia. Adapun dalil dari sunnah Nabi atau hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari, dalam hadis Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul I'tisam bil Kitab was Sunnah, bab al-iktida bi sunani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis ke-6858, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dalam Kitabul Hajj, bab fardil haji marratan fil umr, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Idza, apabila, amartukum bi amrin, aku memerintahkan kepada kalian dengan sebuah perintah, dengan sebuah perkara, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Saya ulangi hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan lisannya yang mulia beliau bersabda,
idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku merintahkan kepada kalian sebuah perintah, sebuah perkara, maka hendaknya dikerjakan oleh kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Ini adalah nusus dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, atau dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yang berbicara tentang kaidah yang besar ini, bahwa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala hendaknya dikerjakan sesuai dengan kemampuan dari hambanya. Kemudian bait yang setengah bait berikutnya, Al-Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Al-Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, wajtanibil kulla minal mahdhuri, wajtanibil kulla minal mahdhuri, dan jauhilah oleh kamu dan jauhilah oleh Anda seluruh hal yang dilarang. Artinya, selain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebuah perintah, Allah pun Jalla wa Ala juga memberikan taklif, beban kepada kita berupa larangan. Perintah untuk meninggalkan sesuatu. Ya, karena larangan adalah juga bagian dari perintah, tetapi perintah kepada kita untuk meninggalkan sesuatu. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan kita untuk meninggalkannya, adalah wajib kita tinggalkan semuanya. Dan itu disebut dengan maksiat, disebut dengan al-mahzur, disebut dengan hal yang diharamkan, al-muharram. Karena di dalam Islam, sesuatu yang diharamkan adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan di dalam Islam, perintah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau perintah dari Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Apakah itu perintahnya berupa hal yang wajib atau yang sunnah. Saya ulangi, dalam hal ini, dalam larangan dikatakan di sini wajtanibil kulla minal mahdhuri, dan jauhilah seluruh larangan. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya alaihi salatu wassalam apabila melarang sesuatu, maka wajib bagi umatnya menjauhi semua larangan tersebut dan meninggalkan semua larangan tersebut tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Karena larangan itu berbeda dengan perintah. Karena larangan berbeda dengan perintah. Karena meninggalkan sesuatu, itu kata Syekh Utsaimin, فَإِذَا تَرَكَ الْإِنسَانُ الشَّيْءَ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ. Apabila manusia meninggalkan sesuatu, maka tidak ada kemudaratan atasnya. Berbeda dengan melakukan perintah yang Allah perintahkan atau Rasulullah SAW perintahkan kepada seorang hamba, maka perintah yang dikerjakan oleh seorang hamba, di dalam perintah tersebut, dalam mengerjakan itu, ada masyaqqah, yaitu ada kalafah dan ada beban di sana. Ya, ada ana. Berbeda dengan meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu, apabila seseorang meninggalkan sesuatu, maka tidak ada beban bagi dia, melainkan hanya meninggalkan dan menjauhi. Tidak ada darar. Apakah dasar dari kaidah ini? Atau apa dasar daripada apabila larangan harus ditinggalkan semuanya? Ya. Hal ini bisa diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 90. Al-Ma'idah ayat 90. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu
wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90, dan ayat ini dibawakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala sebagai dalil dari kalimat wajtanibil kulla minal mahdzuri, jauhkanlah seluruh larangan. Hal ini diambil dari firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, sesungguhnya arak, minuman keras, wal maisiru, dan judi, wal ansabu, dan berkorban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah. Allah katakan rijsun, semua perbuatan itu adalah keji, adalah najis. Khamr, judi, kemudian al-ansab, berkorban, kemudian diserahkan untuk berhala-berhala, dan al-azlam, mengundi nasib dengan anak panah, ya, adalah kata Allah Subhanahu wa ta'ala rijsun, perbuatan yang keji, perbuatan yang najis, perbuatan yang kotor. Dan ini kata Allah Jalla wa'ala selain rijsun adalah min amali syaitan, di antara perbuatannya syaitan. Allah dalam ayat yang mulia ini berkata fajtanibuhu, maka jauhilah hal tersebut. Jauhilah khamr, jauhilah maisir, jauhilah minuman keras, jauhi judi, jauhi juga berkorban untuk berhala-berhala, juga jauhi mengadu nasib, mengundi dengan anak panah, sebagaimana perbuatan kaum jahiliyah yang mereka adalah orang-orang yang bodoh, mengundi nasib mereka dengan anak panah. Mereka bangun kesialan mereka dan ketidaksialan mereka dengan hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali atau tidak masuk akal. La min qarib wala min ba'id. Mereka kaum jahiliyah itu melakukan ini. Dan perbuatan yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini, kata Allah rijsun dan min amali syaitan, dan Allah katakan untuk Allah perintahkan kita untuk meninggalkannya. Allah katakan fajtanibuhu. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan firman-Nya la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengikat dengan apa yang Allah ikat dalam perintah, tidak dengan mastata'tum, artinya tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang keji itu sesuai dengan kemampuan kalian, tidak. Tapi Allah katakan fajtanibuh, jauhilah, tinggalkanlah itu semua, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Oleh karena itu, apabila kita ingin beruntung, maka jauhilah perbuatan-perbuatan ini, perbuatan yang Allah anggap keji, dan perbuatan yang Allah habarkan ini merupakan amalnya syaitan. Amalnya syaitan yaitu adalah minum minuman keras, minum khamr, berjudi, kemudian al-ansab, berkorban untuk berhala, ya, dikorbankan untuk Tuhan-Tuhan mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga mengundi nasib dengan anak panah. Ini Allah katakan min amali syaitan, perbuatannya syaitan, dan kita tahu bahwa Allah memerintahkan kita untuk menyelisihi syaitan dan memusuhi syaitan. Janganlah kita beramal seperti amalnya syaitan. Inilah ayat yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqihul Usuli Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa
setiap larangan atau seluruh larangan itu wajib kita jauhi dan tidak diikat dengan semampu kita, tetapi wajtanibil kulla minal mahdhuri, jauhilah oleh Anda seluruh larangan yang Allah larang dan Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam larang. Berbeda dengan perintah-perintah yang mana kaidahnya adalah wa mastata'ta if'al minal ma'muri, dan apa yang diperintah maka hendaknya engkau melakukannya, mengerjakannya sesuai dengan kesanggupan engkau, sesuai dengan kemampuan kau. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata tentang ayat dari Al-Maidah ayat 90 ini, al-amru bil ijtinabi huna amrun bijtinabi ayyi juz'in min ajza'il khamri qalla aw kathura. Beliau berkata bahwa perintah untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah perintah untuk menjauhi setiap bagian dari bagian khamr, ya. Seperti khamr dicontohkan, ya, baik itu sedikit atau banyak. Jadi baik itu sedikit atau banyak. Beda dengan perintah. Seseorang yang Allah perintahkan untuk salat, kemudian orang itu tidak sanggup untuk melakukan salat dengan secara sempurna karena disebabkan misalkan ada uzur, di antara uzurnya adalah uzur sakit. Ya, orang tersebut misalkan tidak sanggup untuk berdiri, maka Allah Subhanahu wa taala itu meringankan, bisa salat sambil duduk. Dan hal ini atau hadis ini sudah saya sampaikan dalam pertemuan kemarin dan sebelumnya, bahwa Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam berkata kepada salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila engkau salat tidak sanggup untuk berdiri, maka duduklah. Kalau tidak sanggup untuk duduk, maka berbaringlah. Perkataan Rasul kepada Imran ibn Husain, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin." Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak sanggup maka duduk, kalau tidak sanggup maka dalam keadaan berbaring. Kemudian para pendengar Allah muliakan, dalil yang kedua adalah dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tentang penggalan bait yang setengahnya, yaitu sabda Nabi yang mulia, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, dan apa yang aku larang maka jauhilah. Apa yang aku larang maka jauhilah. Di sini pun kita menjumpai bahwa perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya fajtanibuhu, tidak diikat dengan kemampuan. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan yang keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dijauhi. Wal kull minal mahdhur, ijtanibil kulla minal mahdhur, jauhilah seluruh larangan. Ini adalah dalil tentang kaidah ini dari nas-nas Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari an-nazar, dalil dari akal tentang kaidah yang besar ini, yaitu kaidah bahwa al-ma'murat, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala hendaknya dikerjakan oleh hamba, oleh manusia sesuai dengan kemampuannya. Adapun larangan hendaknya dijauhi seluruhnya. Dalil untuk kaidah ini dari sisi akal adalah kita tahu bahwa al-ma'mur, hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya adalah fi'lun wa ijad. Kata Syekh, fi'lun wa al-ijad. Perintah yang Allah perintahkan kepada seorang hamba, maka bagi si hamba itu mesti melakukannya dan mengerjakannya. Mengerjakan sebuah perintah adalah fi'il wa ijad. Mengerjakan sesuatu ini, para pendengar Allah muliakan,
Kata beliau, la yatasanna lil insani an yakuma bihi. Qad la yatasanna lil insani an yakuma bihi. Terkadang seseorang tidak sanggup untuk mengerjakannya. Terkadang seseorang tidak sanggup untuk mengerjakannya. Kalau misalkan datang udzur tentunya. Oleh karena itu kata beliau, kenapa? Karena di sana ada ada beban tentunya. Ada beban. Oleh karena itu kata beliau, kita katakan kaidahnya adalah if'al mastata'ta. Lakukan sesuai dengan kesanggupan engkau. Lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Dan adapun mahdzur, adapun larangan, itu berupa tarku syai'in, meninggalkan sesuatu. Kemudian dikatakan oleh beliau, wat tarku sahlun. Sedangkan meninggalkan sesuatu ini adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang sahl, tidak sulit. Berbeda dengan mengerjakan sesuatu, kita butuh tenaga, butuh dan ada beban di situ. Tetapi kalau meninggalkan sesuatu tidak ada beban, tinggal meninggalkan, tinggal diam dan tidak melakukannya. Ini adalah sahl, mudah. Maka apabila seseorang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya ada sanksi atau ada mafsadat yang akan timbul dari dia melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Akan tetapi mafsadatnya, kemudaratannya itu tergantung dengan larangan tersebut. Apabila seseorang melakukan mafsadat, melakukan larangan besar, maka mafsadatnya pun seperti itu, lebih besar, sesuai dengan mafsadat, sesuai dengan larangan yang dilakukan oleh seseorang, maka mafsadah, kerusakan itu akan muncul sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan para pendengar yang Allah muliakan, di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Falimtithalu bin-nisbati lil-mahdhuri la yatimmu illa bijtinabi jami'il mahdhur." Bahwa al-imtithal, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, nurut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila berhubungan dengan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la yatimmu illa bijtinabi jami'il mahdhur. Tidak akan sempurna kecuali dengan menjauhi seluruh larangan. Saya ulangi, bahwa tidak akan sempurna seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa al-mahdhur, untuk meninggalkan sesuatu larangan, meninggalkan yang haram, sesuatu yang diharamkan, tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan seluruh larangan tersebut. Adapun kata beliau, al-imtithal bin nisbati lil ma'mur yahsulu bi fi'li ma yastati'u minhu. Melakukan atau mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan bin nisbah kepada perintah atau apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa didapat dengan mengerjakan apa yang dia sanggupi dari perintah tersebut. Karena fal ma'muru kulluhu maslahah. Perintah itu atau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah adalah semuanya maslahat. Fa in tamakkanat min al-ityani bihi tammat fa in tamakkanta min al-ityani bihi tammat al-maslahah. Wa in ataita bi ba'dihi hasala min al-maslahati bi qadri ma fa'alta. Beliau berkata, apabila Anda sanggup untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dengan sempurna,
maka sempurnalah kemaslahatannya. Dan apabila engkau melakukannya setengah atau sebagiannya dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan memperoleh kemaslahatan sesuai dengan kadar yang engkau lakukan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan dengan dalil akal, dalil nazar. Dikasih contoh oleh beliau, dikasih contoh oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala agar mendekatkan pemahaman ini dan semakin jelas pemahaman ini kepada kita semua. Beliau berkata, apabila saya berkata kepada anda, la ta'kul hadzal qursa min al-khubz, janganlah kau makan hadzal qurs. Qurs ini adalah sesuatu yang bulat, ya, sesuatu yang bulat dari roti, artinya satu buah roti, misalkan ya, satu plastik isinya yang bulat itu roti. Kita katakan kepada anda, saya katakan kepada anda, jangan makan roti ini, jangan makan roti ini. Maka apabila anda memakan semua dari roti ini, tentunya fa anta waqi'un fin nahyi, tentunya anda terjatuh dalam larangan. Anda telah melakukan larangan. Yang saya larang bahwa anda jangan makan roti ini, ternyata engkau makan semuanya. Maka engkau mendapatkan seluruh mafsadah, sanksi dari apa yang hal yang kau telah perbuat atau anda perbuat dari memakan roti yang sudah saya larang. Wa in akalta ba'dahu, kata beliau, faqad waqa'ta fin nahyi kadzalik. Dan apabila engkau makan setengah dari roti ini, maka engkau pun telah terjatuh di dalam larangan, itu pula. Dan mafsadahnya atau sanksinya adalah sesuai dengan tingkat dari engkau terjatuh dalam larangan tersebut dan memakan makanan tersebut. Tentunya yang setengah beda dengan orang yang makan semuanya. Tentunya kita mengetahui, para pendengar Allah muliakan, bahwa kemudaratan yang dilakukan oleh seorang manusia itu adalah sangat berbahaya, sedikit ataupun banyak. Ya. Ini berupa larangan. Kita kembali dalam contoh akal. Ya. Akan tetapi kalau perintah di sini kata beliau, lakin al-ma'mura taf'alu minhu ma tastati'. Akan tetapi perintah engkau lakukan adalah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan engkau. Ya. Fa idza qultu, kalau saya berkata, kul hadza al-qurs, makanlah roti ini. Fa idza akaltahu kullahu hasalta laka al-maslahata kullaha, atau hasalat laka al-maslahatu kullaha, atau kulluha. Apabila engkau makan semua roti, maka maslahatnya engkau mendapatkan semuanya. Wa in akalta ba'dahu, akan tetapi engkau apabila memakannya setengah dari roti tersebut, maka hasala laka maslahah biqadri ma akalta. Ya. Maka engkau mendapatkan kemaslahatan sesuai dengan apa yang engkau makan. Dan maslahat, dan sebuah maslahat ini tentunya dituntut dalam syariat, baik sedikit ataupun banyak. Ya. Jadi kalau kita perintahkan kepada seseorang, makanlah anda roti ini, kemudian dia makannya setengahnya, maka dia telah mendapatkan maslahat dan dia telah mengikuti perintah. Tetapi karena dia kemampuannya adalah memakan seperti itu sedikit, maka itu pun sesuai dengan kemampuannya. Contoh yang lain, apabila ada seorang guru berkata kepada murid-muridnya di kelas, misalkan karena belajar, kemudian muridnya berkata di depan kelas, wahai anak-anakku, janganlah kalian ribut di saat belajar. Apabila ribut atau bermain di saat belajar, maka mendapatkan sanksi.
Ya. Kemudian ada anak-anak yang melakukan keributan yang sedikit, misalkan berbisik-bisik dan terus bermain-main, maka orang tersebut atau anak-anak ini juga mendapatkan sanksi, tetapi sanksinya berbeda dengan anak yang tentunya lari-lari kemudian membuat kegaduhan dan kekacauan. Nah, ini adalah kita mesti mengetahui tentang larangan. Atau ada juga di majelis, ini disayangkan ya, karena banyak sekali majelis-majelis ini sebagian ummahat, ya, ibu-ibu yang ngaji bukannya mendengarkan ceramah ustadznya, tetapi ngobrol di belakang. Ya. Kemudian ustadznya bilang bahwa ibu-ibu atau ummahat tidak boleh ngobrol, misalkan dalam pengajian. Kemudian bisik-bisik, kemudian ngobrol-ngobrol dengan suara yang sedikit atau pelan. Nah, ini ibu-ibu tersebut telah jatuh kepada larangan, walaupun perintahnya, walaupun dia adalah bisik-bisik. Oleh karena itu, hendaknya kalau larangan itu jauhi. Wajtani bil kulla minal mahdhuri. Jauhilah larangan, semua larangan. Baik, ada permasalahan sebelum kita selesai dalam masalah ini adalah apakah kaidah ini bertentangan dengan kaidah atau terbatalkan dengan kaidah yang ad-darurat tubihul mahdhurat, atau apabila ada orang yang datang kepada kita kemudian berkata, bagaimana dengan seseorang yang terpaksa dia makan al-maitah, terpaksa dia makan bangkai, apakah dia jatuh kepada larangan? Tidak, seseorang yang apabila dia tidak makan bangkai maka dia akan binasa, apakah dia terjatuh dalam larangan tersebut karena dia makan? Maka jawabannya, hal ini dijawab oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, fal jawabu annahu la yaridu alaina li'annahu idza tarra ila akli al-maitah inqalaba at-tahrimu ila tahlil wa sarat halalan fala yadur. Beliau berkata bahwa hal tersebut tidak membantah kaidah kita. Hal tersebut tidak membantalkan kaidah kita. Kenapa? Karena orang tersebut muttar. Orang tersebut adalah orang yang terpaksa. Apabila tidak makan, dia akan binasa. Dia terpaksa untuk memakan hal tersebut, memakan bangkai. Maka tentunya inqalabat tahrimu ila tahlil. Yang tadinya haram berubah menjadi halal. Yang tadinya diharamkan berubah menjadi dihalalkan. Wasarat halalan. Maka dalam kondisi seperti ini menjadi halal dan tentunya fala yadur, tidak mudarat. Karena kondisi ini jadi halal. Dan kita tahu sebagaimana pembahasan kemarin, ad-daruratu tubihu al-mahdhurat. Keterpaksaan itu membolehkan melakukan perbuatan yang dilarang. Keterpaksaan, bukan karena tidak terpaksa, ya. Ingat, keterpaksaan itu menjadikan kita boleh melakukan perbuatan yang dilarang. Seperti memakan bangkai, hukumnya haram. Tapi karena apabila dia akan binasa apabila tidak memakan bangkai, karena tidak ada makanan lain, misalkan ada daging ayam, karena ayam itu bangkai, atau kambing yang mati bukan karena sembelih, ya. Kemudian tidak ada makan lagi, apabila tidak memakan kita mati, kita binasa, maka boleh kita makan daging bangkai ini? Maka tentunya boleh, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 119, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memperinci untuk kalian apa yang Allah haramkan atas kalian kecuali sesuatu yang kalian itu terpaksa. Illa ma turirtum ilaih.
Kata beliau, yakni fa innahu laysa fihi tahrim, kecuali yang kalian terpaksa di dalamnya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu sesuatu yang di dalam maka sesungguhnya tidak ada pengharaman di situ. Dan beliau berkata, wa ala hadza fala yakunu ma yaf'alu atau ma yuf'alu min al-muharrami 'inda ad-darurati haraman, bal huwa halalun mubah. Dan di atas hal ini, maka tentunya apa yang dilakukan dari sesuatu yang haram, seseorang mengerjakan sesuatu yang haram, inda darurah, tatkala terpaksa, la yakunu haraman, maka tidak menjadi haram, bal huwa halalun mubahun, bahkan hal tersebut adalah merupakan yang halal dan yang mubah. Tetapi ingat, juga ada kaidah ad-daruratu tuqaddar biqadariha, bahwa keterpaksaan itu diukur dengan kadarnya, tidak berlebihan. Dan wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan para pendengar Allah muliakan. Dan insyaallah taala kita lanjutkan dalam pertemuan yang depan, bait yang ke-16 ya, dan seterusnya. Dan saya sarankan untuk para pendengar untuk memiliki kitab ini, yaitu kitab Manzumat Usul Al-Fiqhi wa Qawaidihi, yang ditulis oleh Syekh Al-Allamatu Al-Faqihul Usuli, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang di dalamnya banyak sekali faedah yang tidak kita ketahui. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pahalanya mengalir kepada syekh yang kita cintai ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas materi dan pembahasan yang sangat bermanfaat dari Manzumah Usul Fiqh wa Qawaidihi. Tadi kita simak kaidah dari perintah dan larangan di dalam Islam. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya ikhwatal Islam, berikut kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya secara langsung pada Al-Ustaz di 0218236543 atau dengan melalui pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami harapkan agar lebih memperluas kajian kita di sore hari ini, pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita. Dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang pertama yang sudah masuk, kami angkat saja. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana? Dari Maryam, Depok. Silakan Ibu Maryam. Ustaz, suami saya alhamdulillah sudah 4 bulan ini bisa menjalankan sunnah. Alhamdulillah. Berupa memanjangkan jenggot dan memendekkan celana. Tapi minggu kemarin dapat panggilan teguran dari kantor. Iya. Untuk disuruh ya untuk seperti biasa memotong jenggot dan kembali memanjangkan celana. Bila tidak melakukannya, kemungkinan terparah adalah dipecat. Nah, kondisi suami adalah bahwa suami alhamdulillah sudah mempunyai 2 istri. Istri yang kedua sedang hamil, kemudian baru sadar kecelakaan. Suami saya baru sadar kecelakaan sehingga memiliki utang di kantor untuk biaya pengobatan kemarin. Jadi pertanyaan saya adalah yang mana yang Allah ridho menurut Ustaz? Yang mana yang Allah ridho? Apakah memotong jenggot dan memanjangkan celana, atau menerima dipecat? Yang mana yang Allah ridho? Karena kondisi suami seperti itu. Terima kasih Ibu, jazakillah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, tentang keadaan suami ibu yang sudah mulai menghidupkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka wajiblah disyukuri hal tersebut, karena itu merupakan hidayah yang Allah berikan kepada manusia yang baik. Karena hidayah yang Allah berikan itu sangat mahal, oleh karena itu hendaknya dijaga dan kita perhatikan dalam apalagi zaman sekarang ini, ya. Kemudian tentang pertanyaannya adalah mana yang lebih dicintai atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
tentunya la syakka jawabannya adalah kita bertahan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya. Karena di dalam menghidupkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ada sekali banyak manfaat yang baik itu terasa atau tidak terasa, baik itu terlihat atau tidak terlihat oleh kita. Dan kita meyakini hal tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang menghidupkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan perlu diketahui bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bisa apabila diminta untuk menjadi orang yang semula, maka dijelaskan kepada yang memintanya bahwa tidak ada pertentangan dalam menghidupkan sunnah dengan bekerja, ya. Dalam menghidupkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam dengan bekerja tidak ada pertentangan. Diusahakan, ya, diberi pengetahuan dan dikasih tahu dengan baik-baik bahwa menghidupkan sunnah ini merupakan kebahagiaan dan tidak bertentangan dengan apa yang dikerjakan dari pekerjaan tersebut. Jadi kalau bertanya tentang apa yang paling Allah ridhoi adalah berjalan dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kehidupan kita, baik itu kehidupan urusan kita di dunia dan urusan kita nanti di akhirat. Dan juga adapun musibah-musibah yang menimpa baik si penanya atau siapa saja yang mendengar dari kajian ini, akan mesti kita ketahui bahwa hal tersebut adalah merupakan ujian dari Allah kepada orang yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala menguji itu sesuai dengan keimanannya, ya. Dan Allah menguji seseorang itu dalam rangka untuk mengangkat derajat orang tersebut dan juga untuk menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosanya. Orang yang Allah uji adalah orang yang Allah cintai, ya. Itulah yang mudah-mudahan bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz, dan semoga bermanfaat untuk Ibu yang tadi bertanya. Berikut kami angkat kembali di penelpon yang kedua, ada Bapak Abu Hasan di Bintaro. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Barakallahu fik. Wa fika barakallah. Fika barakallah. Silakan. Ini ana mau menanyakan mengenai kaidah dalam kita ketika kita masbuk, ketika kita ketinggalan berjamaah. Yang pertama, ketika kita sholat sendirian, kemudian ada di belakang kita ada orang menepuk pundak kita. Yang ingin saya tanyakan, adakah dalilnya bahwasanya orang menepuk pundak seseorang untuk menjadikan dirinya sebagai imam? Dan apakah perlu kita menjaharkan bacaan kita? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentang masalah tadi menepuk gitu, saya tidak atau belum mendapatkan keterangannya. Bolehkah kita menepuk pundak orang yang depan kita untuk jadikan imam kita, ya? Dan wallahu alam tentang dalilnya, ya, karena saya belum tahu dalilnya dan tidak selama saya belajar itu, bahkan saya bertanya kepada beberapa guru saya dan belum ada keterangan masalah itu. Dan yang kedua tentang masalah imam, apakah boleh dia menjaharkan? Tentunya kalau misalkan dia dalam sholat jahriyah, kalau dia tahu dia jadikan imam dan dia waktu sholat sendirian, dia boleh merubah niatnya dan menjaharkan niatnya. Menjaharkan apa? Bukan niatnya, menjaharkan qiraahnya. Menjaharkan qiraahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz, dan berikut kami angkat dari penelpon yang ketiga di kesempatan hari ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dengan Abu Salman di Kalimalang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikum barakallah. Ini Ustaz, tentang mengenai masalah kaidah ma yaribuka ila ma la yaribu gitu. Iya. Hadis. Anak sudah tahu tentang kaidah itu, namun terkadang seringkali seringkali ada godaan-godaan syaitan yang membuat anak menjadi ragu atau misalnya waswas dan sebagainya. Bagaimana kiat untuk bisa menghilangkan ini semua, Ustaz? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Taib. Adapun keraguan itu datangnya biasanya dari sedikitnya ilmu kita. Oleh karena itu, maka ana anjurkan untuk terus belajar dan untuk mendalami kaidah ini terus, ya. Dan hadis Rasulullah SAW yang Rasul bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan sesuatu yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau, adalah kaidah yang besar. Dan sangat jelas sekali kalau ada hal yang meragukan kita, maka tinggalkan. Itu lebih membuat hati kita tenang dan membuat kita semakin bisa kuat dalam syariat Islam dan dalam melakukan atau menghadapi semua masalah yang meragukan kita. Semua masalah yang membuat kita ini goncang dan ragu, maka itu tinggalkanlah, ya. Dan yang kedua, tinggalkan setiap was-was yang ada dalam hati kita dengan cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan dari penyakit was-was. Seperti was-was banyak, yang diantaranya ada seseorang yang mau sholat, kemudian sudah takbir, ya, kemudian lepas lagi tangannya, kemudian baca niat lagi, takbir lagi, lepas lagi, takbir lagi, lepas lagi, takbir lagi. Ini penyakit, ini was-was, ya. Sudah tinggalkan saja, kemudian bismillah, langsung dan berniat dengan niat yang kuat bahwa itu dari syaitan dan tinggalkan syaitan. Nah, itu dari syaitan, waswas tersebut dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan berikut kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Pak Abdullah yang pertama di Bogor yang bertanya berikut ini. Ustaz, tadi dijelaskan mengenai kaidah dalam perintah dan larangan yang tentunya sudah jelas kita ketahui tentang larangan dan perintah tersebut. Lalu bagaimanakah apabila kita menemui suatu perkara yang belum jelas larangan tersebut atau belum jelas perkara perintah tersebut, dan kemudian kita berupaya mencari jawabannya dengan ijtihad dan fatwa dari para ulama, akan tetapi kita dapati juga beragam atau adanya unsur saling bertolak belakang dari beberapa atau dari fatwa para ulama tersebut. Bagaimanakah kita sebagai orang awam menyikapi adanya perbedaan pendapat atau ijtihad para ulama dalam satu permasalahan yang belum jelas masalah larangan ataupun perintahnya, Ustaz? Tentang masalah kita menyikapi perbedaan ijtihad dari para ulama yang tentang beberapa hal-hal yang ada dalam perintah dan larangan yang belum jelas, tentunya karena kita tahu dan sebagaimana tadi dikatakan oleh si penanya bahwa betul bahwa perintah itu jelas dan larangan itu jelas, ya. Kalau kita menghadapi beberapa ijtihad yang berbeda dari para ulama kita, maka tentunya kita melihat kata para ulama, siapa di antara ulama tersebut yang paling wara' dan paling bertakwa kepada Allah dan paling alim tentunya dengan kitab dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau kita melihat di antara dua ulama ini ada yang paling wara' dan paling alim, maka kita ambil fatwanya. Tetapi kalau misalnya seimbang, dua-duanya sama, itu kita kembali sebenarnya ke dalam masalah yang kemarin. Masalah kemarin itu apabila ada dua orang, ya, ada dua alim, ya, seseorang minta fatwa kepada dua orang alim tersebut, yang kedua-duanya ahlul fatwa, kemudian juga sama pada menurut dia tentang ilmunya dan dinnya. Apakah kita mengambil dua-duanya atau salah satunya? Kita lihat, ya, apakah apabila fatwa tersebut itu bisa antum atau mengambil dari salah satunya, karena saya katakan dari yang pertama adalah orang yang paling alim dan dia paling wara', kita ambil yang itu. Tapi kalau sama tentunya kita lihat, kalau sama adalah hendaknya kita melihat hati kita ini yakinnya ke siapa, itu boleh, ya. Karena seperti para ulama juga, seperti Syekh Nasir As-Sa'di apabila melihat ada perbedaan pendapat di antara ulama sebelumnya, beliau berkata wal qalbu yamilu ila hadza, dan hatiku itu cenderung kepada yang ini. Apalagi kita orang yang awam, kita ambil dan pilih salah satunya. Tetapi apakah kita milih yang paling berat atau yang paling ringan dari permasalahan ini, dari dua fatwa tersebut? Tentunya itu ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama
adalah hendaknya orang yang ini mengambil fatwa yang paling berat. Karena alasannya adalah ahwat wa abra'u lidzimmah. Lebih hati-hati dan lebih melepaskan zimmah. Artinya kita berlepas diri dari sesuatu yang membahayakan kita. Kemudian al-qaulus tsani, perkataan yang kedua, itu diambil yang aisar, yang paling mudah dari dua ijtihad, dua fatwa. Karena apa? Karena alasannya aqrab ila maqasid syariah. Karena lebih dekat kepada maksud syariat. Karena lebih dekat daripada maksud syariat. Karena kita tidak boleh mengilzam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang yakin, kita ini yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengilzamnya, telah mewajibkannya. Kemudian yang ketiga, yang qaul tsalits adalah mukhayyar. Orang ini boleh memilih. Orang ini boleh memilih. Tetapi dalam masalah ini, kalau kita melihat pendapat dari pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa kata beliau, al-aqrabu indi ya'khul bil aisar, mengambil yang paling mudah di antara dua ijtihad ini. Mengambil yang paling mudah, karena dibangun dengan kaidah yang kita bangun sebelum pertemuan pada sore hari ini, pada pekan kemarin, bahwa ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Tetapi kita ingat, lihat siapa ulamanya, ya kan? Ulamanya adalah mesti kita thiqah dan ulama rabbani dan betul-betul min ahli sunnati wal jamaah. Kemudian juga kita, supaya kita bisa terhindar dari masalah kita ini ragu-ragu. Ada satu lagi masalah yang saya lupa, ya. Tadi tentang kaidah yang ini, kaidah wa mastata'ta if'al minal ma'mur, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya engkau kerjakan dari perintah tersebut sesuai dengan kesanggupan. Kita mengetahui dari kitab-kitab para ulama, di antara dalam Al-Qawaidnya punya Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, itu beliau membagi beberapa masalah. Di antaranya adalah kaidah ini masuknya dalam masalah yang apabila makmur perintahnya ini yang yatajaza, ya, bisa dibilang terbagi. Tapi kalau yang la yatajaza, yang tidak terbilang, itu tidak bisa. Saya kasih contoh, salat ini bisa terbagi, yatajaza. Apabila orang tidak bisa berdiri, maka dia boleh duduk. Apabila tidak bisa duduk, maka dia boleh berbaring. Nah, beda dengan puasa. Seseorang tidak bisa melakukan setengah dari puasa tersebut. Apabila seseorang itu melakukan puasa setengahnya, maka setengah tidak dianggap ibadah. Beda dengan yang tadi. Kalau seseorang tidak bisa berdiri, maka dia duduk, dan duduk ini tetap dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan berikut dari pertanyaan pesan singkat kembali, ada Bapak Haryono di Bekasi yang bertanya, Ustaz, apabila kita melakukan hal yang dilarang, kemudian bertaubat, namun kita melakukannya lagi dan bertobat lagi, begitu selanjutnya, apakah mafsadahnya tetap seperti mafsadah dari larangan tersebut meskipun setelah bertobat, Ustaz? Baik. Nah, tentunya kita mesti mengetahui bahwa perbuatan yang Allah larang, perbuatan yang Allah haramkan, itu mesti ada mudaratnya. Allah tidak sekali-kali melarang sebuah perbuatan melainkan di situ ada mudaratnya, apakah kita tahu atau tidak. Apakah mudaratnya itu bisa terlihat langsung atau nanti, ya. Dan kemaksiatan yang Allah larang tentunya wajib kita jauhi sama sekali, artinya jauhi 100%. Kaidahnya wajitani bil kulla minal mahdzur. Ini pertama yang mesti kita ketahui, agar kita itu memiliki akal untuk tidak melakukan perbuatan yang haram. Yang kedua, apabila seseorang melakukan perbuatan yang haram, kemudian dia bertobat. Setelah bertobat, dia melakukan lagi, bertobat lagi. Kemudian dia melakukan lagi dan bertobat lagi. Apakah sama? Pertanyaannya, mafsadatnya tentunya adalah mafsadat ini sama, karena tidaklah Allah memberikan larangan kecuali ada mafsadatnya. Dan tetapi kalau antum itu sudah berniat, kemudian sudah ingin azam tidak melakukan maksiat lagi dan sudah bertobat, kemudian melakukan maksiat lagi, maka
mudah-mudahan Allah ampuni. Dan maka ini taubatnya mesti diperhatikan lagi. Dan ingat, di antara tobat juga itu setelah tobat jangan kembali ke tempat itu. Biasanya orang yang melakukan maksiat kemudian bertobat, kemudian dia kembali ke situ, ini muskilah, ini musibah. Banyak terjadi seseorang yang sudah bertobat kemudian kembali lagi kepada maksiat, kalau dilihat dia tidak mengerti tata cara tobat. Karena apa? Ternyata dia mencoba-coba main api lagi. Main api laginya adalah mendekati hal-hal yang bisa mengingatkan dia berbuat maksiat lagi. Ini tidak bisa. Artinya belum tobat yang benar. Tobat yang benar adalah meninggalkan azam, ya, untuk meninggalkan tobat tersebut, tentunya dengan ikhlas pertama karena Allah Subhanahu wa taala, menyesali azam untuk tidak akan kembali kepada perbuatan maksiat itu. Insyaallah dengan syarat-syarat seperti ini, maka akan jauh kembali bisa terjadi maksiat kembali, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khairan. Dan berikut satu pesan singkat kembali yang dari Pak Haryono tadi, dan juga pertanyaan yang lain yang hampir sama, Ustaz, berkaitan dengan sebuah perintah. Apabila telah tetap sebuah perintah terhadap suatu perkara, apakah otomatis ada larangan terhadap hal yang menyelisihi hal tersebut? Misalnya dicontohkan di sini ada dari pertanyaan yang lain tentang perintah wanita yang harus berada di rumahnya atau tetap di rumahnya. Apakah dalam hal ini ada larangan juga bagi wanita untuk keluar dari rumah bagi mereka, ataukah mungkin ada hal-hal yang semisal dengan hal ini? Nah, mungkin perlu penjelasan. Ini penjelasannya nanti insyaallah ada sendiri tentang al-amru bisyai'in, apakah itu ada nahyun an diddihi, ya kan? Apa perintah tentang sesuatu, apakah ada larangan dari lawan dari hal tersebut? Ini mesti tafsil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian untuk Pak Haryono dan pertanyaan yang lain. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk Anda, kami buka kembali di 0218236543 untuk Anda yang akan bertanya via telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu, dari mana? Dari Ibu Vita dari Kramat Jati. Silakan Ibu Vita. Ustaz, kan ada larangan perempuan itu memakai minyak wangi. Iya. Suami saya kalau pergi sama beliau, dia menginginkan saya memakai. Iya. Nah, Ustaz. Memakai minyak wangi. Iya. Iya. Kasih Ustaz. Iya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang istri apabila mendapati perintah dari suaminya, kemudian perintahnya ini bertentangan dengan larangan yang Allah larang, apa yang dia pilih? Apakah dia mentaati Allah atau mentaati suaminya? Tentunya jawabannya adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan dasar la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah, dalam memaksiati Khaliq. Bertaat atau melakukan ketaatan kepada suami adalah sesuatu yang dituntut, sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Tetapi selama perintah dari suami tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mentaati suami, janjinya Allah janjikan diberi surga. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Yang artinya Rasul bersabda, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, kemudian dia mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini nanti di akhirat, masuklah anti ke dalam surga, dipilih dari pintu mana saja yang anti kehendaki. Ketaatan ini, wa ta'at ba'laha, mentaati suami adalah mentaati dalam hal yang ma'ruf. Dalam hal yang ma'ruf adalah dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Adapun apabila mentaati suami dan bertentangan dengan syariat Islam, seperti yang tadi dicontohkan adalah memakai minyak wangi, dan dalam syariat bahwa wanita itu apabila memakai minyak wangi kemudian berjalan maka seperti pezina, maka hendaknya kita mengambil mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan keterangan yang baik kepada suami bahwa Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Dan apakah kita tentunya dengan tidak memakai wangi-wangi kita nanti bau ketek, kita nanti bau badannya dan seterusnya. Ini bisa diakali dengan apa kita pakai minyak wangi? Tidak, kan? Ada alat yang misalkan untuk menghilangkan bau, ya, yang seperti apa tawas dan seterusnya. Ini bisa digunakan oleh para wanita agar supaya tidak bau dan seterusnya. Tapi jangan pakai minyak wangi. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Bila kondisinya dalam safar tersebut diminimalisir, mungkin terbebas dari fitnah, mungkin dengan satu mobil keluarga, begitu bagaimana? Iya. Kalau misalkan dengan satu mobil keluarga bagaimana? Tentunya tetap ya. Kenapa? Ada kaidah saddu az-zari'ah, mencegah kemudaratan. Karena kita sedang safar. Karena orang yang melakukan safar tidak mungkin duduk di mobil saja. Kadang-kadang wanita itu butuh keluar, butuh dia ini buang hajat kadang-kadang di WC umum, ya kan, di pom bensin atau sholat di masjid dan seterusnya. Ini akan menimbulkan mudarat apabila dia memakai minyak wangi. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah atas jawaban Ustaz. Dan berikut satu pertanyaan terakhir tampaknya Ustaz. Ada Pak Budi di Cibinong yang sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Budi. Ustaz, saya mau nanya, Ustaz. Boleh. Ketika saya sedang mimisan, itu saya sholatnya seperti orang sholat di kendaraan itu, hanya menggerakkan anggota tubuh aja. Hal ini saya khawatirkan kalau ketika sujud itu darah yang keluar dari hidung itu semakin banyak gitu. Gimana kita sholat yang pernah saya lakukan itu perlu dikodok atau enggak itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan bagus sekali. Itu adalah diantara keringanan adanya penyakit, dan kita memakai dan keumuman hadis Rasulullah SAW yang Rasulullah berkata kepada salah satu sahabatnya, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Tentunya kalau tidak mampu untuk sujud tadi karena ada mudaratnya, nanti semakin banyak darah yang keluar, itu Bapak tidak mesti mengqada salat yang sudah dilakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebuah keindahan dalam ajaran Islam saja. Iya, subhanallah. Pertanyaan Pak Budi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini, dan mungkin ada satu penutup untuk kajian kita. Silakan. Untuk mengingat kaidah ini agar kita mengingat dalam kepala kita, saya ulangi sebelum saya tutup. Syekh Muhammad Shalih berkata, kaidahnya wa mastata'ta if'al minal ma'muri wajtanibil kulla minal mahdzuri. Perintah Allah, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu dan jauhilah seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaidah tentang bahwasanya apabila Allah memerintahkan sesuatu, maka kita mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kita, dan apabila Allah melarang sesuatu larangan, maka jauhilah oleh kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan para pendengar yang Allah muliakan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.